Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya kita akan mempresentasikan hasil Melson 1 dan Melson 2 mata kuliah kewirausahaan GES 314. Sebelumnya perkenalkan saya Umhani Aviantari, NPM 230240101136. Saya Rena Fanya Kesia Masara, NPM 2302101115. Baik, kita akan mempresentasikan produk kita. Nama produk kita yakni Christine Delighty. eh, yang menjadi unik dari Christian Delighty adalah karena menggunakan bahan yang premium dengan pengeringan udara secara langsung tanpa kafein dan rendah gula. Dari produk ini kita mencari konteks yaitu tingkat stres mahasiswa Indonesia itu berkisar 36,7% hingga 71,6% dan pekerja mengalami stres juga pada angka 16%. Masalah yang kita ingin tangani yaitu stres yang tinggi dan minimnya minat terhadap minuman sehat, serta meningkatkan konsumsi minuman berkafein bergula berdampak pada kesehatan dan menghambat pemanfaatan hasil pertanian lokal. Sehingga dari masalah ini memberikan dampak yaitu mahasiswa dan pekerja mengalami stres dan penurunan produktivitas. Petani kurang didukung serta industri minuman sehat sulit berkembang akibat tingginya konsumsi minuman berkafein dan bergula. Masalah yang ingin kami pecahkan yakni mahasiswa sering menghadapi tekanan akademik yang berat, sementara pekerja mengalami stres akibat beban kerja serta lingkungan profesional yang menuntut. Yang kedua, adanya akses terhadap solusi manajemen stres praktis dan efektif yang masih terbatas. Yang ketiga yaitu minat terhadap minuman sehat masih rendah dengan banyak lebih memilih minuman berkafein atau tinggi gula. Data ini didukung dari dari tingkat stres mahasiswa yang berkisar 36,7% hingga 71,6%, serta pekerja sebesar 16% mengalami stres didukung dari sumber Pinang Masak Nursing Jurnal Jambi University 2023. Kita menghadirkan jenis makanan dengan industri pertanian dan pengolahan, serta domino pengolahan dan pengemasan pangan. Analisis masalah yang kami hadirkan ya ini pertama stakeholder yang terpengaruh itu untuk mengatasi stres akibat tekanan akademik dan pekerjaannya tinggi, kelompok yang terdampak yakni mahasiswa, pekerja, keluarga, serta untuk masalah rendahnya minat terhadap minuman sehat, kelompok yang terdapat adalah mahasiswa. Dampak bagi stakeholder yakni untuk mengatasi stres akibat mengalami tekanan akademik, yang terdampak adalah mahasiswa dan pekerja kelelahan, produktivitas menurun, serta untuk mengatasi minat terhadap minuman sehat yang terpengaruh adalah mahasiswa dan juga pekerja. Penyebab masalah dari analisis ini adanya tingginya beban akademis bagi mahasiswa, serta tingginya juga beban kerja bagi pekerja yang menyebabkan semakin meningkatnya angka stres di Indonesia. Selain itu, masih rendahnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi minuman sehat, terutama berbahan herbal. Hubungan anggota kelompok sebagai mahasiswa agribisnis, kita ingin menghadirkan solusi minuman sehat berbasis hasil pertanian lokal untuk mengatasi stres dan pola konsumsi tidak sehat. Dengan pemahaman pasar dan rantai pasok, kami berupaya meningkatkan kesadaran konsumsi sehat serta mendukung petani di Indonesia. Selanjutnya yakni segmen sasaran konsumen. Untuk sasaran utama kita yaitu mahasiswa berusia 20 hingga 25 tahun, profesional pekerja berusia 25 hingga 50 tahun di Kota Surabaya. Untuk sasaran sekunder, eh, kita memilih distribusi ke kampus dan CO working space untuk masalah rendahnya minat pada minuman sehat berbahan herbal. Selanjutnya, segmentasi dan persona.
Untuk kelompok utama yang kita gunakan sebagai persona adalah mahasiswa berusia 20 hingga 25 tahun, profesional pekerja berusia 25 hingga 55 tahun di kota Surabaya. Selanjutnya persona yang kita pilih yaitu Reina Fasya Yema Rumasara berusia 20 tahun dengan lokasi metropolitan, merupakan mahasiswa akademik, aktivis kampus, calon profesional hukum, dan pengguna teknologi informasi. Selanjutnya ada penjelasan jobs to be done dan alternatif. Di jobs to be done secara fungsional, sebagai mahasiswa memahami materi perkuliahan, mendapatkan IPK yang memuaskan, lulus tepat waktu, bekerja, dan mengembangkan karir. Untuk GT Jobs to be done secara emosional yaitu menyeimbangkan tugas akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi. Untuk jobs to be done secara sosial yaitu mahasiswa mendapatkan pengakuan teman sebaya, menerima apresiasi dari dosen, orang tua, dan menerima apresiasi dari universitas. Selanjutnya, alternatif saat ini yaitu mengikuti sebagai mahasiswa, mengikuti diskusi kelompok, konsultan dengan dosen, dan memahami materi perkuliahan. Selanjutnya, kekurangan dari alternatif ini ya ini konsultasi dosen dan diskusi kelompok yang masih terbatas karena jadwal padat dan waktu bimbingan yang singkat serta persaingan ketat dan kurangnya informasi koneksi. Selanjutnya, validasi masalah yang kita lakukan ya ini daftar konsumen yang sudah kita wawancarai. Yang pertama ada Valerina Nindira sebagai mahasiswa. Yang kedua ada Azifatur Rahma sebagai mahasiswa juga. Selanjutnya juga Dwiki Rahardian sebagai karyawan swasta. Dari validasi masalah, kita mendapatkan total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai secara luring terdapat 5 orang dan daring sebanyak 5 orang. Yang setuju bahwa masalah yang kita hadapi saat ini cukup penting bagi mereka adalah 9 orang dari 10 yang kita wawancarai. Dan yang tidak puas dengan alternatif saat ini ada 1% saja. Selanjutnya kita menghadirkan solusi dari masalah yang kita paparkan tadi yaitu produk krisan Delectip. Teh berbahan berkualitas dari bunga krisan, membantu meredakan stres serta meningkatkan fokus dan menjadi pilihan sehat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Selanjutnya adalah desain solusi. Jadi solusi dari kami yaitu Krisan Delighty sebagai teh herbal berkualitas dari bunga krisan dan bisa ditambah dengan tambahan madu dan lemon dengan rasa segar membantu meredakan stres, meningkatkan fokus dan menjadi pilihan yang sehat. Format solusi kami yaitu produk minuman. Ke fitur utama kami yaitu Krisan Delighty ini memakai bunga krisan berkualitas yang dikeringkan dengan udara panas tanpa pengawet dan dikemas menggunakan ziplock sesuai dengan standar keamanan pangan. Keunikan dari produk kami sendiri yaitu bunga krisan yang premium dengan teknologi pengeringan udara panas tanpa kafein dan rendah gula. Dikemas dengan ziplock pouch berbahan alami serta dipasarkan secara digital. Teknologi atau metodologi utama kami yaitu menggunakan pengeringan udara panas, kemasan ziplock pouch, serta pemasaran melalui Instagram, TikTok, dan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Manfaat solusi kami, yang pertama ada manfaat fungsional, yaitu membantu menenangkan pikiran dan tubuh, mendukung konsentrasi tanpa efek samping kafein, bebas gula berlebih, baik untuk keseimbangan pola hidup. Bisa dibeli di akses yang mudah. Manfaat emosional kami yaitu membantu mengurangi kecemasan, dapat menjalani hari dengan fokus tanpa ketergantungan kafein. Selanjutnya manfaat sosial dari produk kami yaitu untuk teman dan kolega melihat mereka sebagai pribadi yang peduli kesehatan, mendorong rekan kerja atau teman untuk memilih minuman yang sehat. Manfaat bagi masyarakat yaitu Krisan Delighty membantu mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, serta mendukung petani lokal dengan meningkatkan permintaan bahan baku alami, mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.
Selanjutnya ada pesaing dari produk yang kami buat. Pesaing langsungnya diantaranya ada Sariwangi, Putrajaya, Heavenly, Tongji, dan lain-lain. Serta ada pesaing tidak langsungnya ada Kapal Api, Torabika, Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Beer Brand, Yakult, Coca-Cola, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada MVP dari kami yaitu Krisan Delight ini unik karena menggunakan 100% bunga krisan alami tanpa tambahan pengawet dengan rasa yang otentik dan enak. Ada juga pesaing langsung di Indonesia yang pertama ada Sariwangi, Ultra Jaya, Level Level T, Tongji, Go Herbaltik, dan Kebun Teh Walinis. Dan juga ada pesaing tidak langsung di Indonesia ada Kapal Api, Turabika, Janji Jiwa, Kopi Kenangan, dan lain-lain. Ada pesaing langsung secara global, Twinings, Tivana, T2T, Yogiti, Traditional Medicals, dan lain-lain. Ada juga pesaing tidak langsung secara global. Ada Starbucks, Yakult, Tropicana, Tropicana, Espresso, Nescafe, dan lain-lain. Selanjutnya analisis makronya yaitu tren yang menguntungkan pada area sosial. Penjelasan trennya yaitu masyarakat makin sadar ke kesehatan dan beralih dari minuman berkafein ke minuman yang lebih sehat. Selanjutnya area ekonomi, pasar minuman fungsional akan tumbuh dengan preferensi konsumen pada tren yang tidak menguntungkan pada area ekonomi yaitu kenaikan harga bahan baku, bunga krisan, dan juga madu. Area legal yaitu kebijakan terkait klaim kesehatan pada produk makanan dan minuman. Sumber data dari laporan industri Euromonitor Internasional 2023. Ini ada format prototipe kami. Prototipe dari produk kami akan bersifat fisik dengan menggunakan bunga krisan yang sudah dikeringkan. Fungsional yang disertakan dalam prototipe kami yaitu menampilkan penggunaan bunga krisan berkualitas yang dipilih secara cermat untuk memastikan rasa yang ringan dan manfaat kesehatan. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe kami. Mengecualikan paket langganan atau model berlangganan karena fokus pada penjualan berkemasan tanpa model berlangganan untuk sementara waktu. Selanjutnya ada validasi prototipe dari produk kami yaitu jumlah pengguna yang dilibatkan ada 10 orang dan jumlah banyak orang yang menyukai prototipe kami ada sebanyak 7 orang. Banyak orang yang netral atau sebagian besar kurang suka dengan prototipe kami ada 2 orang. Umpan balik dari prototipe kami yaitu dari aspek yang disukai pengguna. Pengguna menyukai rasa dan aroma alami bunga krisan yang ringan dan menenangkan, memberikan pengalaman minum teh yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyehatkan. Selain itu, kualitas bahan baku yaitu bunga krisan berkualitas tinggi, dipilih secara cermat, akan memberikan rasa yang lebih kaya. Dan ada juga aspek yang tidak disukai oleh pengguna, yaitu beberapa aspek tersebut pengguna menilai bahwa rasa teh bunga krisan masih terlalu ringan dan kurang kuat, terutama bagi konsumen yang terbiasa mengonsumsi teh dengan cita rasa yang lebih tajam. Hal ini membuat pengalaman minum teh berasa kurang memuaskan bagi sebagian orang. Selanjutnya ada analisis pesaing. Pertama ada Sariwangi, termasuk pesaing pesaing langsung kekuatannya itu pasar pasar penjualannya yang sudah jelas dan kelemahannya kurangnya inovasi produk. Ada Kapal Api sebagai pesaing tidak langsung, kekuatannya mereknya yang sudah terkenal dan persaingan harga dan kelemahannya yaitu persaingan harga yang masih cukup tinggi. Nama pesaing selanjutnya ada Twinings
yang merupakan produk teh, merupakan pesaing langsung dengan kekuatan, merupakan berasal dari merek yang terkenal dengan kelemahan harga produknya yang masih mahal. Selanjutnya ada Yakult sebagai pesaing tidak langsung dengan kekuatan memiliki reputasi sebagai minuman sehat yang sudah terkenal dan juga kelemahan produk masih terbatas dalam varian produknya. Dan juga produk atau layanan kami akan lebih baik dari pesaing-pesaing yang sudah disebutkan karena terbuat dari bunga krisan asli tanpa pengawet, kaya akan antioksidan dan manfaat kesehatan. Untuk ukuran pasar, yang pertama ada total addressable market. Jika kami meluncurkan produk Prison Delight sebagai teh herbal, maka Hah? Jika kami meluncurkan Krisan Delight menjadi total addressable marketnya yaitu se- seluruh Indonesia dan juga serviceable available marketnya atau SAM yaitu Provinsi Jawa Timur dan juga serviceable obtainable marketnya yaitu Kota Surabaya. Dengan asumsi untuk SAM kami berfokus pada pasar di wilayah Jawa Timur karena keterbatasan dalam distribusi dan produksi berasal dari sumber penelitian BPS 2020. Dan ini ada modal pendapatan atau strategi harga. Untuk modal pendapatan utama kami yaitu menggunakan model e-commerce dan modal pendapatan sekunder kami yaitu modal komisi. Berikutnya ada lean canvas. Pertama ada problem yaitu tingkat stres yang tinggi dan minimnya minat masyarakat terhadap minuman sehat, meningkatkan konsumsi minuman berkafein serta bergula. Dan solusinya yaitu krisan Delight sebagai teh herbal berkualitas dari bunga krisan, madu, dan lemon dengan rasa yang segar. Dan juga key metrics-nya yaitu penjualan per bulan, persentase pelanggan yang melakukan pembelian ulang setelah pembelian. Dan juga unique value proposition-nya yaitu krisan Delight. Krisan Delight ini unik karena menggunakan 100% bunga krisan tanpa tambahan pengawet dan perasa dengan rasa yang ringan dan aroma menenangkan. Dan juga unfair advantage yaitu terletak pada pemilihan bunga krisan yang berkualitas tinggi, kemasan yang praktis, dan harga yang terjangkau. Ke channels-nya yaitu e-commerce, contohnya Shopee dan Tokopedia, juga media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Dan juga customer segmennya yaitu mahasiswa berusia 20 sampai 25 tahun, juga profesional pekerja berusia 25 sampai 55 tahun di kota Surabaya yang mempunyai masalah tingginya stres pada mahasiswa dan bekerja. Juga ada cost structure-nya yaitu Christian Realty sebagai manufaktur dan bahan baku dalam produksi teh dan pengemasan, pemasaran dan promosi melalui iklan digital dan media sosial. Juga revenue streams-nya yaitu model e-commerce dan model komisi. Demikian presentasi Melson 1 dan Melson 2 dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.